والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, anak-anak kami yang kami cintai, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Judul ceramah kita pagi hari ini menciptakan Ramadan yang berkualitas. Nilai ibadah Ramadan itu begitu tinggi sehingga disampaikan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasai, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dha'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang saya hormati, demikian tinggi nilai dari puasa. Kalau amalan-amalan yang lain dibalas Allah dengan hitungan 10 sampai 700 kali. Tetapi kalau puasa tidak ada hitungannya. Allah sendiri mengatakan, aku sendiri yang membalasnya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu kita ingin menggapai puasa atau Ramadan yang berkualitas. Iya Bu? Iya Pak? Iya, tentu iya. Kesempatan kok sekali di dalam setahun. Allah berikan sebulan. Anak sebulan kok dapet ibarat malantiang tiba di tampuk ya. Ibarat menembak tiba di sasarannya. Itu pinta de pintu niat kita, ibu-ibu bapak jamaah yang saya hormati. Langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah untuk menggapai
puasa yang berkualitas itu. Yang pertama yaitu ikhlas. Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau bahasa kita sehari-hari, indah ado udang di balik bakwan gini Pak. Kalau dulu indah ado udang di balik batu. Artinya memang kita itu semata-mata karena Allah. Nah alunan lain dan awak cari. Awak berpuasa betul-betul karena Allah. Ibu-ibu, bapak, niat ikhlas. Makanya di dalam setiap ibadah, rukun yang pertama itu adalah niat. Sholat, niat dulu. Puasa, niat dulu. Haji umrah, niat dulu. Jadi niat itu penting. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu dengan niat, tergantung niat. Dan setiap amal itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Dia akan dapat sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhlas kok insya Allah kuat. Kita akan kuat menjalankan. Kalaulah karena ikhlas kok tidak ada yang menghalangi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang saya hormati, betul semata-mata karena Allah. Nah, yang indah karena Allah itu contohnya. Suatu kali ditanya nenek oleh seorang cucu. Nek, itu kece cucu. Apa cucu? Manga nenek nak kamu saji lain. Jawaban nenek, kurang lalangang kini. Jadi ibu-ibu bapak, kok ada jawaban seperti itu bukanlah contoh orang yang ikhlas. Ambo banyak bertanya ke jamaah, misalnya wirid-wirid, mulu-mulu rami Pak. Kemudian setelah itu langgang. Bertanyalah kepada orang yang tidak datang tadi. Mengapa tidak datang Pak? Mengapa tidak datang Bu? Kurang lalangang kini. Mau dituju acara arisan, baik arisan keluarga, arisan RT. Mau tanya ke ketuanya, bara jumlahnya lah yang 62 Ustaz. Kini bara yang hadir 20. Sampai puluhan ke mapainya. Ditanya kepada yang sampai puluhan, kau tidak tiba kurang lalangan ini. Jadi ibu-ibu bapak, berarti dia datang bukan karena Allah, tetapi tergantung kepada orang lain. Itu tidak ikhlas. Lawannya nanti ikhlas itu adalah riya. Ibu bapak jamaah hormati, ada kejadian-kejadian masa dulu dan diceritakan kamu oleh jamaah, oleh masyarakat. Apa kok tindak biasa baik kamu saji, tapi akhir-akhir beberapa saat rajin ya kamu saji. Itu tanda tanya.
Sebabnya maklunya datang ke Mas Haji. Selama pun tak pernah datang. Usut punya usut, rupanya beliau kawin minantu 2 minggu lain. Nyo kawin minantu 2 minggu lain, otomatis kamu menjadi wali nikah. Di masyarakat waktu itu, kalau tidak nampak sholat, itu digugat menjadi wali nikah. Apa di masyarakat? Akhirnya kan awak tu kan kadang mengikut apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Makanya datanglah ke Mas Haji selama 2 minggu. Jadi nampak dan akhirnya dia menikahkan anaknya. Setelah itu, tipu oleh bu. Tipu oleh pak. Anak tipu oleh dong. Itu yang namanya tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal ibadah tidak didasarkan dengan keikhlasan, maka biasanya tidak stabil. Kini rajin, besok lama. Rajin lo balik, siap itu lama. Karena apa? Karena dia memandang bukan kepada Allah, tapi memandang kepada penilaian orang lain. Dan ini Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, bagi kita kan diajarkan niat ikhlas. Di bulan puasa Bapak dan Ibu, kalau kita puasa dengan ikhlas, dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat muttafaqun alaih, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ambo tanya Bapak dan Ibu, awak yo ada dosa Bapak Ibu? Yo ada dosa mak? Yo ada bu? Capek tangan tajam bawat, capek kaki talangkan, capek mulut tak katur. Dalam pergaulan sehari-hari, tasabui dan tak patui, tasabui. Tak bilang yang tak patui, tak bilang. Menjadi upek puji, dan itu menjadi satu kesalahan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, Allah memberikan kepada kita kesempatan setiap hari, kesempatan untuk memperbaiki diri. Rasulullah SAW beristighfar 70 sampai 100 kali. Itu caranya untuk membersihkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu Nabi mengatakan, aku beristighfar, minta ampun 70 sampai 100 kali. Awak lain minta ampun Bapak Ibu? Itu Nabi yang dikatakan maksum, beliau minta ampun. Maksum itu artinya indak berdosa, terpelihara dari kesalahan. Ibu bapak jamaah yang saya hormati. Yang kedua, as-shalawatul khamsah mukaffirat bainahunna. Salat yang 5 menghapus dosa di antara kedua salat itu. Awak salat subuh gini, menghapus dosa dari isya ke subuh. Nanti siang awak salat zuhur, menghapus dosa dari subuh ke zuhur. Jadi bapak dan ibu, Allah pengasih penyayang. Kemudian Jumat ilal Jumat, Jumat ke Jumat itu menghapus dosa seminggu. Kemudian Ramadan ila Ramadan. Kini
lah 3 hari awak puasa. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Oleh karena itu kita tentu berpuasa ini betul-betul karena Allah, bukan karena siapa-siapa, karena Allah semata. Itu yang akan mendapatkan ampunan sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ibu bapak jamaah yang saya hormati, iblis pernah mengatakan, AGC iblis, aku akan datangi Bani Adam, Adam dan keturunannya dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu janji setan, itu janji iblis. Makanya banyak orang yang KO menghadapi godaan iblis. Tapi iblis sendiri mengatakan, AGC iblis, aku akan sesatkan manusia semuanya illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi ibu-ibu, bapak, orang yang ikhlas dia tidak akan digoda oleh iblis, tidak akan digoda oleh syaitan. Jadi garansinya luar biasa bapak dan ibu. Kalau kita ikhlas, maka ndak taluk godaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bakar rajo, kalau betul semata karena Allah, ada bujuk rayu, aku ada pungli, ada korupsi, ndak mau. Kalau ndak gajinya, ndak ampunya makan. Kalau ada uang sembah-sembahnya ndak niung. Itu yang ikhlas. Ya barek pak, ya barek bu. Kan kini nan banyak tu kan yang bersembah-sembah tu. Nan gaji gua kalau jaleh bang. Nan sembah pun lebih gadang oleh pada gaji. Mampu ndak kita bertahan dengan gaji yang halal? Ya, ikhlas kita menjalani itu, kita ndak tergoda. Persoalannya bapak ibu, kita ini acok tergoda. Aku kecil orang tua gitu dulu mencari kate kalimpanan mato. Itu bahaya karena awak mencari kate untuk awak biasa kawan lawan gile. Kalau itu tarima narui itu bahaya. Akhirnya tergoda. Mulailah. Mula ketek-ketek dulu. Akhirnya nanti sudah menjadi kebiasaan. Payah mau ubah. Ketek teranjo-ranjo, gadang tabau-bau. La duo terubah tidur, kamati menjadi perangai. Ibu bapak jamaah yang saya hormati, itulah langkah pertama untuk menjadikan puasa berkualitas, yaitu ikhlas. Nyo ada 5 sampai 6 ambo sabutkan judulnya saja karena kau waktu. Anak-anak apa catatlah. Apa mau rekan ciknya ikhlas. Anan kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan itu tidak dikarajuan. Itu berkualitas puasanya. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat
puasa sia-sia. Meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Nggak ada arti puasa itu. Contohnya, berang ke berang saya di rumah. Ada nggak ibu yang berang ke berang saya di rumah? Ada bu? Ada nggak apa yang berang ke berang saya? Di masyarakat ada nggak tipe orang disapu berang, nggak disapu berang? Lagi ada bu? Lagi ada? Lagi mau orangnya? Itu sia-sia tuh, berang emosi kepanjang. Yang kedua, tidak berdusta. Jadi kalau baduto, itu puasa sia-sia. Baduto kok penting. Penting mana dihindari. Jangan sampai baduto. Ala boleh baduto tuh, watambah duto. Sehingga disebutkan di dalam hadis, innal kaziba, sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan. Innal kaziba yahdi ilal fujur. Jadi itu dua. Indak marah-marah, indak maduto. Itu pada poin ketiga tadi. Poin yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau you ingin awak puasa berkualitas dan indak bermanfaat, jangan di kerajaan. Anak-anak apa yang remaja, aco kita mencari anak-anak awakku habis waktu main game. Ya bu, main HP dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Nggak tentu malam dia harus istirahat, nyo main dong. Karena nyo bisa main dalam kamar. Nyo main dalam kamar, tapi nyo mengecek-ngecek dong. Kaca. Kecek awak juga hanya mengecek kironya nyo, mengecek jo kawannya melalui HP tadi, melalui game tadi. Dan itu kalau sekali-sekali mungkin rancak sebagai pergaulan. Tapi kalau tiap malam akan sio-sio waktu. Tak apa, habis waktu. Sehingga kini Bapak Ibu, di daerah-daerah yang dulu memakai digital, HP, internet sebagai media pembelajaran, kini sudah kembali. Model Finlandia, Swedia, itu balik Pak cara kita lama. Pakai menulis buku Pak, mencatat. Yang 10 tahun yang lalu, tidak ada pakai mencatat. Main nikoyo. Pakai digital. Ternyata akibat dari semua itu menurunkan kualitas jiwa sosialnya terganggu, pemikirannya tidak bagus. Kembali balik. Anak-anak awak sedang candu itu gini. Nagari orang ala baranti itu gini. Apa kira-kira itu Pak? Maka pedomannya yang tadi, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau main itu tidak bermanfaat, tinggal. Kalau lagi bermanfaat, jalankan. Ibu bapak jamaah yang saya hormati, yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Jadi kalau ingin puasa berkualitas, seluruh tubuh dipuasakan, pikiran dipuasakan, hati dipuasakan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, memperbanyak amal soleh selama bulan Ramadan. Itulah 6 langkah menuju Ramadan yang berkualitas.
6 langkah agar puasa kita berkualitas. Kita ulang secara ringkas. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang akan membatalkan puasa. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima, mempuasakan seluruh tubuh, pikiran dan hati. Dan yang keenam, memperbanyak amal soleh. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau lebih terkurang, ambo minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.